Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 49 The Morning of Lei Cheng. Semua cahaya tampak ditelan oleh telapak tangan Yeming dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, Lan Xiang dalam keadaan tertegun. Telapak tangan yang tampak ringan itu begitu mudah tercetak di dadanya. Tidak, Xiang Yun berteriak histeris. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melihat telapak tangan Tian Mo Yeming tertempel di dada Lan Xiang. Di antara 24 dewa iblis di klan saya berada di tingkat 23. Tian Mo Yeming dengan ringan menjelaskan sebuah fakta. Boom! Detik berikutnya, tubuh Lan Xiang tiba-tiba remuk di bawah tatapan tumpul, berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya lalu terbang ke segala arah tanpa meninggalkan tulang. Dengan kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa menghentikan iblis tingkat 10 seperti saya? Tian Mo Yeming tampaknya menikmati keterkejutan, ketakutan, dan kemarahan di mata semua orang di sekitarnya. Dia menyukai perasaan menjadi sorotan. Dan pada saat ini, semua ahli elemen mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bertindak. Ayah, Lan Ge berteriak dengan suara yang menyayat hati, melepaskan tangan Fa Hua, dan melemparkan diri dengan panik ke arah Tian Mo Yeming. Tetapi pada saat ini, seseorang melompat lebih cepat darinya. Pada saat penyelamatan itu, panggung tinggi langsung menyala dengan warna biru cian yang tidak normal. Dalam warna biru dan cian, ada tekstur khusus yang tak terlukiskan, yang merupakan semacam kecemerlangan seolah-olah jiwa disublimasikan. Seluruh panggung tinggi tampaknya telah berubah menjadi biru dan cian pada saat itu. Untuk pertama kalinya, wajah Tian Mo Yeming menunjukkan keterkejutan. Peluruhan. Seekor Phoenix biru cian dengan panjang lebih dari 10 meter ditangguhkan di panggung tinggi, dan raungan Phoenix yang sedih dan penuh gairah bergema di seluruh Lei Cheng. Jangan biarkan ayahmu tiada sia-sia. Ayo pergi. Bawa dia pergi. Phoenix biru cian tiba-tiba memuntahkan lingkaran cahaya biru cian yang menutupi tubuh Tian Mo Yeming. Bahkan keberadaan tingkat dewa iblis tingkat 10 kini seperti terjebak dalam rawa, tidak bisa bergerak. Hati Lan Ge langsung runtuh. Tentu saja, dia tahu bahwa selain menjadi penilai elemen angin, ibunya juga memiliki jejak darah Phoenix. Meledakkan darah di tubuh dengan jantung elemen angin akan menyebabkan fenomena seperti itu muncul. Xiang Yun bisa mencapai tingkat ini untuk sementara. Namun, harga yang harus dibayar adalah ledakan nyawa. 1. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir bahwa pertemuan kencan buta ini, yang tidak ingin dia datangi, akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Sepasang lengan yang kuat dan kokoh memeluk tubuhnya dengan erat dari belakang pada saat ini, dan kemudian dia mendengar 8 kata yang akrab di telinganya, Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. 1. Tidak, aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Lan Ge berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi lengannya dipeluk sangat erat, kemudian cahaya keemasan muncul di depannya. Didorong oleh lengan itu, tubuhnya melompat ke depan dan mengenai proyeksi rune. Cahaya menyala, dan kedua sosok itu terbang ke udara pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, telinga Lan Ge hanya menggemakan suara lembut ibunya, Xiao Ge, ibu sangat ingin melihat hari ketika kamu menikah. Ibu sangat mencintaimu. 1. Pergi dalam sekejap, dan perasaan itu turut tersapu melalui ruang dan waktu yang berubah seketika. Ada kilatan cahaya dan bayangan, dan ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di rumah harapan di kota kebijaksanaan. Lan Ge berteriak dengan sangat marah. Akan tetapi, lengan kuat di belakangnya melepaskannya saat ini. Transmisi Wu Shuangzu, ketika keduanya melakukan kontak fisik, mereka dapat secara bersamaan berteleportasi ke tempat di mana salah satunya berasal. Mereka baru menemukan kemampuan Wu Shuangzu yang lain itu saat berkultivasi bersama. Saat itu, dia takut bahwa di atas panggung yang tinggi itu, satu-satunya orang yang masih bisa tenang adalah Fa Hua. Dia memenuhi harapan Xiang Yun, kemudian pada saat kritis dia membawa Lan Ge kembali ke domain hukum. Tanpa ragu sedikitpun, Fa Hua bergegas maju dan bergegas keluar dari ruangan. Energi spiritual memancar keluar dari tubuhnya, dan halaman keempat dari buku kode langsung dibuka, dan kepemilikan roh suci merasukinya. Baju sirah roh suci membungkus tubuhnya, dan dia berbalik lalu berlari. Berlari dengan kecepatan penuh menuju luar kota. Tangisan kesakitan dan kesedihan Lan Ge segera menarik perhatian anak-anak rumah harapan,
tetapi dia juga bereaksi pada saat berikutnya, cacingan, kau kembali padaku. Dia ingin kembali ke domain biru. Dia ingin membalaskan dendam orang tuanya. Namun, tanpa teleportasi di bawah kontak dengan Fa Hua, bagaimana dia bisa kembali ke domain biru? Angin sepoi-sepoi bersemilir dan bergegas mengejar. Dalam hal kecepatan, Fa Hua tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Namun, saat dia bergegas keluar jendela, lingkaran emas diam-diam menunggu di sana, dan segera setelah lingkaran itu ditutup, lingkaran itu langsung mengikat. Memenjarakan langit dan bumi. Teknik Fa Hua yang satu ini telah mencapai tingkat ketiga, dan ketika dia sedang tidak waspada karena hatinya berantakan, dia langsung terikat dan tidak bisa bergerak. Kemudian Lan Ge melihat Fa Hua berdiri di samping dinding halaman, membuka halaman ke-6 dari buku kode di tangannya. Ketika cahaya menyala, Fa Hua gemetar, lalu tubuhnya terbagi menjadi dua, benar-benar menjadi dua Fa Hua, lalu Fa Hua lain juga terbentuk. Ketiga Fa Hua itu lantas bergegas ke tiga arah yang berbeda. Buku kode, halaman ke-6, Avatar. Setiap kali avatar dinaikkan satu level, satu sosok lagi dapat terbentuk, yang memiliki 80% kekuatan bertarung seperti tubuh asli. Lebih penting lagi, tubuh dapat beralih di antara klon. Untuk pemilik sumber kekuatan di kota kebijaksanaan, kemampuan untuk mengkloning pasti dapat membuat perubahan drastis dalam hal kekuatan. Fa Hua telah mengasingkan diri dengan Lan Ge akhir-akhir ini, di mana dia telah mengembangkan teknik avatar ke tingkat kedua, jadi dia bisa memisahkan dirinya menjadi dua tubuh. Ada hubungan antara Lan Ge dan Wu Shuangzu-nya. Namun, teknik klonnya dapat mengubah hubungan antara tubuh utama dan klon. Bahkan jika dia tahu yang mana dia, mengejarnya tidak akan membantu, dan dia harus memiliki dan mengejar tiga klon satu demi satu. Namun, ketika hanya mengejar satu klon, dua lainnya pasti sudah melarikan diri. Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. Lan Ge dengan berapi-api memanggil rune proyeksi emas untuk memutuskan hubungan dengan Fa Hua. Kembali, kau kembalilah demi aku. Kirim aku kembali, aku harus kembali. Aku harus kembali. Tolong, kirim aku kembali. Bahkan jika aku tiada, aku akan tiada bersama mereka. Sebuah suara memanggil, menangis dan mengeluh. Namun, pihak lain tidak bisa mendapatkan respon sedikitpun dari Fa Hua, dan tiga klon hanya berlari semakin jauh. Efek memenjarakan langit dan bumi menghilang, dan Lan Ge dengan panik mengejar. Akan tetapi, dia tidak mengerti bahwa itu tidak berhasil. Pada saat ini, matanya berubah menjadi merah darah, dan pikirannya bahkan lebih kacau. Dari kecil hingga dewasa, dia, Lan Xiang, dan Xiang Yun bukan hanya memiliki hubungan sekadar anak ayah ibu, tetapi juga sebagai teman. Lan Xiang tidak pernah menggurui anaknya, hanya membimbing. Semua percakapan dan lelucon bersama ketika ketiga orang itu bersama adalah perasaan terdalam mereka. Terlahir sebagai pangeran, Lan Ge tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan kehilangan mereka. Dan kehilangan ini datang begitu tiba-tiba. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa hatinya hancur. Jika dia punya pilihan, dia benar-benar ingin tiada bersama orang tuanya dalam pertempuran, dan dia tidak ingin hidup sendiri. Dia, yang mencintai kehidupan dan kebebasan, tidak pernah merasakan sakit seperti itu. Pukulan itu terlalu tiba-tiba dan terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga semangatnya benar-benar runtuh pada saat ini. Dia akhirnya menyusul klon Fa Hua, tetapi ketika Fa Hua dihalangi olehnya di sudut, dia hanya bisa menatapnya dengan tatapan meminta maaf tapi tegas. Fa Hua, aku mohon. Lan Ge hanya punya waktu untuk mengucapkan tiga kata ini, tetapi Fa Hua di depannya telah menghilang dan menghilang tanpa jejak. Lan Ge tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan jatuh berlutut dengan suara, bruk, menangis terseduh-seduh. Kata-kata ibunya sebelum meninggal masih terngiang di benaknya, dan masih membekas di hatinya. Betapa dia ingin memberitahunya, Bu, selama kamu bisa bertahan, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Dia ingat perasaan tamparan terakhir ayahnya dengan lebih jelas, dan di mata ayahnya, dia dengan jelas melihat tekad yang kuat. Pada saat itu, dia seharusnya sudah berpikir untuk mengirim dirinya ke Fa Hua. Pergi untuk melawan iblis yang kuat dan membiarkan ayahnya pergi. Orang tuanya telah menciptakan kesempatan hidup untuk putra mereka sendiri dengan mengorbankan hidup mereka, tetapi bagaimana mereka bisa tahu betapa menyakitkannya bagi putra mereka untuk bertahan hidup setelah itu. Satu sosok diam-diam muncul di belakang Lan Ge, menepukkan sisi telapak tangan dengan ringan di leher belakangnya dan membuat Lan Ge mengerang lalu pingsan ke tanah. Pada saat yang sama, ada orang lain yang pingsan mengikuti.
Sudut mulut Fayun berkedut, Wu Shuangsu ini benar-benar aneh. Dia datang diundang oleh Fa Hua. Jika dia ingin Lan Ge menyingkirkan gagasan untuk kembali, maka dia harus menahannya di domain hukum selama lebih dari 12 jam, sehingga ia tidak akan dapat berteleportasi kembali. Fa Hua tidak bisa mengalahkannya sendiri, jadi dia harus mengundang ayah angkatnya. Fayun meraih keduanya dengan satu tangan, lalu melangkah pergi. Ketika Lan Ge bangun lagi, hal pertama yang dia cium adalah bau lumut yang khas. Kepalanya pusing, seluruh tubuhnya sedikit lemah, dan tidak ada kekuatan untuk digunakan. Perlahan-lahan, pikirannya kembali, dan matanya yang kusam terbuka. Mimpi, semuanya sebelumnya adalah mimpi, kan? Itu hanya sebuah mimpi. Ayah dan ibu baik-baik saja, mereka pasti masih hidup, kan? Berjuang untuk duduk, hati Lan Ge tiba-tiba membeku. Ada borgol di pergelangan tangannya, memenjarakan elemennya. Tanah di sekitarnya ditutupi dengan rumput jerami, dan ada pagar besi setebal lengan. Ini jelas menggambarkan seperti apa sel penjara itu. Bagaimana bisa dia ke sini? Ini di mana? Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Kau sudah bangun. Suara yang familiar terdengar. Lan Ge tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Tepat di sebelahnya, di sel yang sama, Fa Hua duduk di sana dan menatapnya dengan tatapan yang rumit. Novel Land of Miracles, Chapter 50 Where is the Future? Bagaimana bisa Fa Hua merasa lebih baik? Untuk pertama kalinya, dia mengerti arti kata empati untuk Lan Ge. Dia secara pribadi menemani Lan Ge melalui semua ini. Tentu saja dia mengerti rasa sakit di hati Lan Ge saat ini. Jika itu dirinya, ia khawatir ia harus bergegas kembali sesegera mungkin. Cacingan, kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Dia bergegas mendekat, meraih pagar besi di sisi Fa Hua, dan memarahi, hanya karena kau serakah untuk hidup dan takut tiada, kau takut kematianku akan menyebabkan kau tiada juga. Bukankah itu benar? Omong kosong apa Wu Shuangsu? Apakah kau pikir aku ingin memiliki hubungan seperti ini denganmu? Jika bukan karena omong kosong Wu Shuangsu ini, bagaimana mungkin ayahku dan ibuku, bagaimana mungkin? Tidak melanjutkan, dia sudah menangis terseduh-seduh dan seluruh tubuhnya perlahan-lahan merosot di depan pagar besi. Fa Hua tidak membantah atau berbicara. Dia tahu bahwa emosi Lan Ge berada dalam keadaan yang paling gelisah saat ini, dan apapun yang dia katakan tidak akan ada artinya. Fa Hua, tolong kirim aku kembali. Tolong, biarkan iblis memutuskan Wu Shuangsu, beri mereka Wu Shuangsu, dan kau tidak akan tiada. Aku ingin kembali, aku ingin kembali. Lan Ge sudah meraung tidak jelas. Tangisannya berlanjut selama lebih dari setengah jam, dan akhirnya dia tidak bisa menopang dirinya sendiri, lalu dia pingsan lagi. Melihatnya, Fa Hua memejamkan mata kesakitan, dan berbisik pada dirinya sendiri, aku tidak punya orang tua, tapi aku bisa merasakan sakit di hatimu. Tapi, agar tidak membiarkan mereka tiada sia-sia, apapun yang terjadi aku tidak akan membiarkanmu kembali. Maaf Lan Ge, aku tidak takut tiada, tapi kita tidak bisa tiada sia-sia. Kita harus membalaskan kematian orang tuamu, dan kita harus berusaha menjadi lebih kuat. 1. Ketika Lan Ge bangun lagi, bau apek menghilang begitu juga borgolnya, dan kekuatan elemennya telah kembali. Dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di ranjang rumah harapan, yang awalnya milik Fa Hua. Dia tiba-tiba berbalik dan duduk, tetapi rasa lemah yang kuat masih membuat matanya kabur untuk sementara waktu. Fa Hua sedang duduk di kursi tidak jauh dari tempat tidur, dan ketika merasakan ada pergerakan, Fa Hua juga membuka matanya. Lan Ge hampir tiada matian melompat, memeluk Fa Hua, dan berteriak dengan suara serak, Wu Shuangsu benar, kehidupan yang sama. Kemudian dia meraih tangan Fa Hua dan tangannya sendiri untuk menekan proyeksi emas di depannya. Cahaya menyala, dan transmisi berhasil. Namun, pada saat berikutnya, ketika Lan Ge menginjakkan kakinya di tanah, dia tercengang karena dia dan Fa Hua baru saja berganti posisi. Mereka masih di ruangan itu, tapi dia malah duduk di kursi, Fa Hua berdiri di depannya dengan pelukan erat yang masih menempel. Fa Hua tidak memberontak, membiarkan Lan Ge melakukannya. Tidak, Wu Shuangsu benar, kehidupan yang sama. Cahaya keemasan menyala lagi dan berteleportasi lagi. Namun, hasilnya tidak berbeda. Tidak ada gunanya, sudah lebih dari 12 jam. Kau tidak bisa kembali, Fa Hua berkata dengan getir. Tidak, kau berbohong padaku, kau harus berbohong padaku. Ini sudah ada di domain biru, kan? Saat dia berkata, Lan Ge bergegas keluar.
Pekarangan itu masih pekarangan kecil yang akrab, tapi itu adalah kota kebijaksanaan di domain hukum, pekarangan kecil milik Fa Hua. Lan Ge. Sosok kurus berlari dan memeluk kaki Lan Ge. Meskipun matanya sedikit ketakutan, tatapan khawatir lebih mendominasi. 1. Lan Ge, mengapa kamu menangis? Yongxian bertanya dengan suara lembut. Lan Ge menundukkan kepalanya, menatap kosong pada anak malang itu. Ia perlahan berjongkok, menariknya ke dalam pelukan dan kemudian mulai menangis. Yongxian terkejut, tapi untungnya Fa Hua sudah keluar saat ini, membelai kepalanya dengan lembut dan menyuruhnya untuk tidak takut. Baru saat itulah Lan Ge melepaskannya kembali dan membiarkannya bermain. Duduk di sebelah Lan Ge, Fa Hua hanya diam tanpa memberi kata-kata bujukan atau menenangkan. Saat ini, apa yang paling dibutuhkan Lan Ge adalah untuk melampiaskan, pelampiasan yang kuat, tidak ada yang lain. Lan Ge tidak tahu berapa lama ia menangis, mungkin air matanya sampai mengering, lalu Lan Ge secara bertahap menjadi tenang. Dia hanya duduk di sana dengan kosong, pikirannya kosong. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Fa Hua menyerahkan segelas air kepadanya. Lan Ge mengambilnya dan minum. Setelah beberapa saat, dia perlahan menundukkan kepalanya, suaranya benar-benar serak, maaf, terima kasih. 3 kata sederhana ini mengandung banyak arti. Mengapa dia tidak tahu bahwa semua yang dilakukan Fa Hua adalah untuk kebaikannya sendiri? Jika bukan karena Fa Hua yang mengirim mereka berdua kembali, dia khawatir mereka akan tiada di tangan iblis Yiming sekarang. Bahkan dengan basis kultivasi tingkat 9 Lan Xiang, dia tidak bisa melawannya 1 lawan 1. Jadi, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan iblis Yiming ini. Dia juga membuktikan kepada semua orang bahwa tingkat ke-10 dan ke-9 memang tidak berada pada level yang sama. Tidak perlu, tunggu sampai kau tenang dan aku akan menemanimu kembali ke domain biru. Aku sudah memberitahu ayah angkatku bahwa kita akan menggunakan Zixiang. Fa Hua menepuk bahunya. Lan Ge terkejut dan berbalik untuk menatapnya. Fa Hua berkata, aku hanya tidak membiarkanmu kembali segera sebelumnya, tetapi bukan karena aku tidak ingin membiarkanmu kembali. Kau adalah putra raja dan satu-satunya pewaris Lei Cheng. Lei Cheng membutuhkanmu untuk pergi, kembali dan memimpin situasi secara keseluruhan. Mulut Lan Ge bergerak sedikit, dan berkata dengan getir, pangeran macam apa aku ini? Apa yang bisa aku lakukan untuk Lei Cheng? Fa Hua berkata, sekarang aku mengerti mengapa Putra Kegelapan mengatakan bahwa kita perlu mencapai tingkat ke-9 untuk menjadi sekutunya. Tanpa tingkat kultivasi tingkat ke-9, kita benar-benar tidak layak untuk terlibat dalam pertarungan itu. Itu sudah terjadi, dan aku tidak bisa mengatakan padamu untuk tidak bersedih. Akan tetapi, aku akan berkata jangan terus bersedih, balaskan kematian orang tuamu. Mendengar kata balas dendam, Lan Ge tiba-tiba menegak dan menoleh untuk menatapnya, pembalasan, untuk membalas dendam. Balas dendam karena membegal ayahku tidak dapat dihindarkan, aku benar-benar ingin membalas dendam. Akan tetapi, badannya segera merosot lagi, tapi, iblis itu adalah tingkat ke-10 dari domain iblis. Bagaimana kita bisa membalas dendam? Itulah kengerian tingkat 10, bahkan pada hari itu mereka hanya melihat puncak gunung es, belum melihat seluruh kekuatannya. Justru karena mereka semua jenius yang berbakat, dan mereka juga bekerja keras selangkah demi selangkah, mereka memahami betapa sulitnya mencapai level itu. Rasa penindasan yang dibawa oleh iblis begitu tiba-tiba dan intens. Mereka semua ingat dengan jelas bahwa Yiming mengatakan hari itu bahwa dia berada di peringkat 23 di antara 24 dewa iblis dari ras iblis. Dengan kata lain, setidaknya ada lebih dari 20 iblis dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Pada tingkat urutan ke-10, hanya ada 1 orang di domain biru dan hanya 1 orang di domain hukum. Domain suci tidak akan melebihi 3 domain manusia jika di total hanya ada 4 atau 5 orang. Terlebih lagi, sulit untuk mengatakan apakah ras iblis juga memiliki tingkat ke-11 atau ke-12 yang lebih tinggi. Tidak heran bahkan domain iblis yang hampir menguasai seluruh planet membuat semua orang ketakutan. Kata-kata Beiyue Sanchen di awal, ditambah dengan kejadian ini, situasi kekuatan utama di seluruh barisan, mereka tampaknya telah melihat puncak gunung es. Dihadapkan dengan hal ini, keduanya yang duduk berdampingan saat ini merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Mungkin, satu-satunya keuntungan mereka adalah masa muda mereka. Akan tetapi, ketika mereka tidak menunggu, bagaimana mereka bisa menjadi terus muda? Apakah musuh menunggu mereka untuk tumbuh? Jika mereka tahu ada Lan Ge di domain biru,
tidakkah mereka juga akan tahu ada Fa Hua, yang juga memiliki Wushu Wangsu, ada di domain hukum. Oleh karena itu, membiarkan keduanya pergi ke domain biru adalah keputusan yang dibuat oleh Fa Hua dan Fa Yun setelah berdiskusi. Yang paling dikhawatirkan Fa Hua adalah situasi yang sama terjadi di kota kebijaksanaan. Kita akan menjadi lebih kuat, pasti. Lan Ge tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Fa Hua. Aku akan menemanimu kembali ke domain biru. Ini akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat. Mari kita menganalisis situasi saat ini terlebih dahulu. Fa Hua berkata dengan serius. Ya, datang dan analisis, walau hatiku sedikit kacau sekarang. Lan Ge berkata dengan getir. Fa Hua mengangguk, Lei Cheng pasti dalam kekacauan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kau harus kembali dan memimpin situasi secara keseluruhan. Tidak mungkin iblis datang untuk menemukan Wushu Wangsu karena mereka merasakan aura Wushu Wangsu. Setidaknya, mereka seharusnya tidak dapat merasakan lokasi Wushu Wangsu secara detail. Alasan mengapa mereka mengetahui Wushu Wangsu mungkin karena kondisi pertarungan kita selama kompetisi besar 3 domain. Baiklah, Lan Ge melirik Fa Hua. Sebenarnya, keduanya mengerti bahwa ini adalah sedikit kata penenang untuk mereka. Jika iblis dapat merasakan lokasi spesifik Wushu Wangsu, maka apa yang mereka lakukan tidak akan ada artinya. Di sisi mereka, tidak ada yang bisa menghentikan ras iblis. Lanjutkan, kata Lan Ge. Fa Hua berkata, setelah kembali ke Lei Cheng, kau juga harus memeriksa situasinya terlebih dahulu. Pergilah ke Penatua Agung, ikuti sarannya, dan kemudian kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saranku sendiri adalah kita harus pergi. Pergi kemana? Lan Ge bertanya dengan curiga. Fa Hua tersenyum pahit, aku tidak tahu, tetapi kita tidak bisa lagi tinggal di domain hukum atau domain biru. Kita tidak bisa lagi melibatkan kerabat dan teman kita karena Wushu Wangsu. Satu-satunya cara adalah pergi dan mencari tempat di mana tidak ada yang dapat menemukan kita dan pergi berkultivasi. Sampai kita mencapai tingkat ke-9 seperti yang dikatakan Putra ke-8, setidaknya kita dapat melindungi diri kita sendiri sebelum kembali. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kemungkinan untuk membalas dendam untuk orang tuamu. Lan Ge harus mengakui, ini mungkin pilihan terbaik mereka saat ini. Dia tidak berani memikirkan Lan Xiang dan Xiang Yun sama sekali sekarang. Sebab selama dia memikirkan mereka, dia akan merasakan sakit yang parah di hatinya dan sesak di dada yang tidak terelakkan. Jadilah kuat, bahkan jika itu hanya untuk balas dendam. Fa Hua mengulurkan tangannya padanya. Lan Ge menarik napas dalam-dalam, seolah menyerap semua oksigen di sekitarnya, menekan rasa sakit di hatinya dengan paksa, lalu menggenggam tangan Fa Hua erat-erat dan mengangguk penuh semangat. Novel Land of Miracles, Chapter 51 The Sea of Elements and the Origin Page. Sehari kemudian, Lan Ge dan Fa Hua memulai rencana pergi ke domain biru. Hanya Lan Ge sendiri yang ada di kapal, sementara Fa Hua tetap tinggal di kota kebijaksanaan. Setelah Xixiang memasuki Laut Biru tanpa ujung, Fa Hua akan berteleportasi ke kapal. Dengan cara ini, setidaknya ia meninggalkan titik teleportasi di kota kebijaksanaan, sehingga mereka dapat melarikan diri kapan saja melalui teleportasi Wushu Wangsu. Ini adalah satu-satunya cara mereka dapat melarikan diri di depan iblis yang kuat. Ini bukan pertama kalinya mereka berlayar bersama, tapi kali ini suasananya berbeda. Di kabin, ada beberapa hawa depresi yang tidak berwujud. Kultivasi, manfaatkan waktu, Fa Hua berkata pada Lan Ge. Lan Ge mengangguk, mungkin hanya kultivasi yang bisa membuatnya melupakan rasa sakit untuk sementara. Dengan keempat telapak tangan saling berhadapan, energi yang akrab mengalir, dan tubuh Lan Ge berubah menjadi biru. Tidak ada elemen yang lebih melimpah dari elemen air di atas laut. Secara alami, yang terbaik adalah berkultivasi elemen air. Elemen air lembut dituangkan ke dalam tubuh di bawah arahan Lan Ge, yang kemudian dikonversikan oleh kode hukum Fa Hua. Buku kode membuka halaman pertama di depan Fa Hua, dan di sekitar ikon dewa, 8 kelompok awan cahaya seukuran kuku tangan menjadi semakin padat. Segera, keduanya memasuki keadaan melupakan sekitar dan fokus. Dia tidak tahu ini telah berjalan berapa lama, tetapi dalam keadaan meditasi ini, Lan Ge sepertinya mendengar seseorang memanggil namanya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya hangat, dan dia sepertinya tenggelam dalam dunia yang penuh warna. Lan Ge, Lan Ge. Seseorang memanggil namanya, dia berusaha keras untuk melihatnya, tapi itu hanya ilusi. Domain biru.
Lautan elemen kerajaan tiba-tiba sedikit berfluktuasi. Secara bertahap, sedikit fluktuasi berubah menjadi mendidih. Segera setelah itu, seekor ikan biru besar dengan panjang lebih dari 3 meter tiba-tiba naik dari lautan elemen, memuntahkan semburan air biru ke udara. Anehnya, barisan air biru justru mengembun di udara dan tidak buyar. Barisan air biru itu memancarkan kecemerlangan. Segera setelah itu, ikan merah besar lainnya naik ke udara, dan barisan api merah keluar dari mulutnya dan menggantung di udara. Ikan besar ketiga melompat, tekstur emas samar muncul di tubuh biru Cian, dan seberkas cahaya berwarna biru melesat ke langit, mengaduk udara seperti tornado. Ikan besar keempat muncul tak lama setelah itu, dan hanya suara, kara, yang renyah terdengar, dan cahaya listrik ungu sudah disiram dengan sinar cahaya 3 warna lainnya. Di lautan elemen, 4 ikan besar mengejar dan melingkari satu sama lain di dekat permukaan air. Secara bertahap, tornado 4 warna perlahan naik dari permukaan lautan elemen. Detik berikutnya, perpaduan sinar cahaya 4 warna meledak ke langit, berubah menjadi pelangi yang memecah langit dan melambung ke kejauhan. Zixiang. Tubuh Fa Hua sedikit gemetar, dan suara agung membangunkannya di benaknya. Di dalam keadaan aneh itu, ia setengah terjaga. Apa itu kebijaksanaan? Suara agung itu bertanya dengan tegas. Apa itu kebijaksanaan? Fa Hua tertegun sejenak, namun dalam sekejap, ide aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Apa itu kebijaksanaan? Setelah terdiam beberapa saat, Fa Hua berpikir dalam hatinya, kebijaksanaan adalah kemampuan yang menyeluruh, meliputi persepsi, pengetahuan, ingatan, pemahaman, asosiasi, emosi, logika, diskriminasi, perhitungan, analisis, penilaian, budaya, moderasi, berbagai kemampuan seperti toleransi, dan pengambilan keputusan. Kebijaksanaan memungkinkan orang untuk memahami secara mendalam terkait manusia, benda, masyarakat, alam semesta, situasi saat ini, masa lalu, dan masa depan, dan memiliki kemampuan untuk berpikir, menganalisis, dan mencari kebenaran. Suara agung di pikirannya tiba-tiba mengeras, kebijaksanaan adalah untuk dapat menemukan keajaiban dalam hal biasa. Boom, kalimat sederhana, tapi itu seperti palu yang berat dan menghantam pikiran Fa Hua. Dalam sekejap, pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalam hatinya menghilang sepenuhnya pada saat ini, dan semuanya menjadi jelas. Semuanya tenggelam dalam meditasi dan renungan. Ribuan tatanan pemikiran disatukan, dan pencerahan yang tak terlukiskan lahir di dalam hati. Domain hukum, kota kebijaksanaan, mansion penguasa kota. Fa Yun memproses dokumen hari ini, berdiri di depan jendela sambil memegang segelas air di tangannya, kemudian air di dalam gelas ia minum perlahan. Ini adalah kebiasaannya. Dia suka melihat kota kebijaksanaan di luar jendela dan berpikir diam-diam di sore yang tenang. Kebijaksanaan membuat orang berpikir, dan pemikiran menghasilkan kebijaksanaan. Ini selalu menjadi pepatah terkenal di kota kebijaksanaan. Namun di sini, tiba-tiba mata Fa Hua berkilat kaget. Dia melihat keluar jendela ke kiri dan ke depan. Karena, ke arah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba naik dari tanah dan melesat lurus ke langit. Lokasi itu adalah di seluruh domain hukum, ada total 144 kuil. Sebab pada kitab hukum dasar Dharma, ada 12 halaman di masing-masing dari 12 kitab suci. Di antara 144 kuil, masing-masing diabadikan untuk satu halaman kitab suci. Seperti 12 kuil di sekitar kota kebijaksanaan, mereka mengabadikan 12 halaman kitab suci kebijaksanaan. Ini adalah tempat di mana orang-orang dari domain hukum membangkitkan buku kode, dan juga tempat di mana mereka dapat memperoleh lebih banyak kemampuan dan dikenali oleh halaman suci. Hanya dengan persetujuan dari halaman suci, seseorang dapat diberikan lebih banyak kekuatan. Kitab suci apapun, yang terpenting adalah 3 halaman pertama. 3 halaman pertama juga dikenal sebagai 3 halaman sumber. Pada awal berdirinya kota kebijaksanaan, hanya ada 3 kitab suci di kota itu, dan mereka terletak di titik-titik kota yang membentuk segitiga sama sisi, sehingga disebut segitiga kota. Ini adalah 3 halaman sumber dari kitab suci kebijaksanaan yang diabadikan. Hanya ketika basis kultivasi mencapai tingkat ke-7 atau lebih tinggi, dapat dimungkinkan untuk disukai oleh 3 halaman sumber, yang mana bukan sesuatu yang dapat dicari sendiri. Seperti Fa Yun sendiri, hanya ketika dia membuka halaman suci ke-8, dia mendapatkan persetujuan dari halaman 3 halaman sumber. Oleh karena itu, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota kebijaksanaan di masa depan.
Bahkan di antara 100 pemilik sumber kekuatan tingkat ketujuh, belum tentu ada satu yang dapat dikenali oleh halaman sumber kuil. Sebab, hal ini membutuhkan pemahaman yang nyata tentang makna yang mendalam dari sumber kitab suci. Dan pada saat ini, arah yang dia lihat persis adalah arah kuil tempat halaman kedua dari 3 halaman sumber kitab suci kebijaksanaan berada. Artinya, di antara para praktisi yang memiliki kode kebijaksanaan, beberapa telah menyadari arti sebenarnya dari kebijaksanaan dan telah dikenali oleh halaman sumber kedua ini. Pemahaman kebijaksanaan itu bahkan berada di atasnya. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan hal yang hebat untuk kota kebijaksanaan. Siapa itu? Siapa yang mendapat persetujuan dari halaman sumber kedua? Fayun bergegas keluar dari ruangan dan melihat ke tempat di mana cahaya keemasan itu berada, tetapi cahaya keemasan itu sudah terbang. Jadi, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Laut biru tanpa ujung. Perahu layar 3 tiang berlayar dengan lancar. Cuaca hari ini cerah dengan laut biru yang tenang. Orang-orang bijak di kapal semuanya menyelesaikan pekerjaannya sendiri, menyesuaikan layar dengan arah angin, sehingga Zixiang selalu mempertahankan kecepatan tertingginya di laut. Apa itu? Seorang lelaki tua bijak tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Orang bijak di sekitarnya melihat dengan seksama, dan tiba-tiba melihat bahwa sekelompok sinar cahaya berwarna bergerak dengan kecepatan tinggi di dekat laut, dan sepertinya itu datang ke arah mereka. Orang bijak bertindak segera setelah terkejut, dan senandung kode hukum terdengar. Energi spiritual melonjak, mengembun menjadi potongan-potongan lingkaran putih yang terkondensasi di haluan. Pada saat yang sama, alarm berbunyi, dan lebih banyak orang bijak berkumpul menuju haluan. Pada saat ini, orang bijak yang awalnya berada di buritan juga mengirim peringatan. Oleh karena itu juga di laut, dengan cahaya keemasan memancar, kecepatannya sedikit lebih cepat daripada cahaya berwarna. Melihat itu, cahaya itu mengarah ke buritan. Tidak peduli betapa teraturnya orang-orang bijak itu, mau tak mau mereka tampak sedikit bingung saat ini. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengarahkan energi spiritual menjadi perisai untuk melindungi kapal. Yang membuat mereka bingung adalah, sebagai pemimpin sementara, Fahua tidak keluar untuk memberi perintah setelah alarm berbunyi. Kurangnya seorang komandan yang kuat tidak diragukan lagi akan sangat mengurangi kekuatan yang bisa diberikan oleh orang-orang bijak. Weng! Cahaya keemasan datang. Adegan mengejutkan dan aneh muncul di depan orang-orang bijak. Ketika cahaya keemasan menyentuh perisai energi spiritual, semua orang bijak merasakan pikiran mereka menyala. Perisai energi spiritual yang memadat telah hilang, dan itu menghilang sepenuhnya. Kemudian cahaya keemasan itu baru saja menyala, dan menghilang ke dalam kabin. Segera setelah itu, kelompok cahaya warna-warni tiba tepat setelahnya, cahaya-cahaya itu berkedip, tapi tidak memasuki kabin. Ketika orang-orang bijak tersadar, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba meledak di dalam kabin. Setengah berwarna dan setengah keemasan, yang kemudian berubah menjadi perisai untuk menghalangi mereka semua. Orang bijak paling banyak hanya ada di basis kultivasi tingkat ketiga, dan mereka kini semua bingung untuk sementara waktu. Weng, perahu layar bertiang 3 bergetar sedikit. Di sekitar kapal besar, elemen air naik lebih dulu, dan berubah menjadi titik cahaya biru yang terlihat dengan mata telanjang dan terbang ke kabin. Kemudian dari langit, warna ungu yang mewakili elemen guntur, merah mewakili elemen api, dan cian mewakili elemen angin, semuanya mengikuti satu demi satu. Mereka semua pergi ke dalam kabin. Cahaya elemen-elemen ini perlahan mengembun dan terbentuk di atas kabin, lalu berubah menjadi bentuk manusia. Di dalam kabin itu, sebuah ikon dewa yang memancarkan cahaya keemasan perlahan keluar, bersila di sisi berlawanan dari manusia cahaya berwarna-warni, dengan 4 telapak tangan saling berhadapan. Dalam sekejap, pria cahaya berwarna memiliki sentuhan emas, dan ikon dewa emas dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni. Luar biasa.